harus dalam mindset kalian enggak sama kalian aja gitu, mikirnya kayak bukan sama kalian aja dia kayak gitu, jadi jangan GR. Dan itu tuh kayak hanya pancingan doang gitu loh ya, kadang kita nggak tahu ya sebagai cowok, kadang pancing-pancingan doang terus iseng-iseng ternyata. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama aku Devi Tawala. Jadi hari ini aku bakal sharing lagi tentang dunia penerbangan seperti biasanya. Tapi aku karena udah lama banget kan nggak posting di YouTube aku, jadi hari ini aku bakal sharing lagi ke teman-teman. Nah, jadi hari ini agak berbeda. Mohon maaf, suara motor. Jadi hari ini aku agak berbeda karena hari ini aku bakal kayak jawab semua pertanyaan. Bukan semua sih, kayak sebagian gitu. Mungkin sebagian teman-teman juga pernah kayak terfikir dan terlintas di benak kalian kayak bener gak sih, emang bener ya? Atau sebelum kalian nonton video ini, kalian wajib dulu untuk subscribe, comment, like, dan share video ini ke teman-teman kalian. Nah, jadi terima kasih banyak buat teman-teman yang udah subscribe channel aku. Semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman dan bisa menjadi pengalaman juga teman-teman ya. Jadi banyak banget yang tanya sama aku lewat DM, juga kalau misalnya aku live juga banyak juga yang tanya gitu kan. Jadi ada beberapa yang tanya seperti ini. Ini ya, ini udah aku tulis di salah satu buku aku. Jadi ini sering banget ditanya sama teman-teman Instagram aku. Jadi kakak, emang kalau misalkan kita mau jadi pramugari, emang kita harus tidur ya sama pilotnya? Nah, sebenarnya ini nih masih banyak banget kan yang tanya kayak gitu. Nah, di sini aku bakal jawab, emang kalau misalkan kita mau jadi pramugari, emang kita harus banget tidur sama si pilotnya? Kalau di sini aku lebih menjelaskan ya, kalau misalkan untuk tidur atau enggaknya, mungkin kalau misalkan dari sebagian kita yang berpikiran seperti itu, apa emang benar ya aku kalau misalkan mau jadi pramugari, aku mesti tidur sama pilotnya? Mungkin di luar sana orang nggak ada lagi yang ingin bercita-cita menjadi pramugari, benar nggak? Bener, pasti kayak gitu. Pasti orang juga nggak mau jadi pramugari. Sedangkan aku juga udah cukup lama juga menjadi pramugari pada saat itu gitu kan. Aku lebih menekankan, kenapa sih kak kok ada isu-isu yang seperti itu? Kenapa kok ada yang bilangnya jadi pramugari harus tidur sama kaptennya, sama kopilotnya? Itu tuh gimana? Tolong kakak penjelasin. Jadi sini aku ngejelasin sedikit aja ya, secara nalarnya aja dan pengetahuan aku dan apa yang aku rasain selama aku terbang. Aku kalau misalkan harus dijawab banget untuk tidur atau enggaknya, itu menurut aku enggak. Kenapa enggak? Mungkin itu tuh tergantung dari diri masing-masing. Mungkin enggak juga sebagai pramugari ya. Mungkin juga untuk pekerjaan yang lain pun, kalau misalkan kita mau lebih banyak gajinya atau gimana nya gitu, bonusnya gitu kan, kita harus melakukan hal-hal yang mungkin negatif atau yang gimana. Nah, itu juga bersangkutan juga sebagai pramugari. Kalau misalkan nih kalau misalkan sebagai pramugari kita kerjain sesuai prosedur aja, terus juga kita juga enggak memancing-mancing pada saat kita terbang. Misalkan kita nih terbang ya, pada saat terbang tuh kita nggak ganjen gitu ya sama kaptennya, terus kita juga nggak ganjen sama pramugaranya atau sama kopilotnya, dan kita nggak pernah membuka diri kita untuk orang itu tuh ngerespon ke diri kita, paham? Jadi kayak nggak centil gitu loh pada saat kita kerja. Tapi kalau misalkan tapi kak banyak kok aku denger juga pramugari tuh kalau misalkan dianya jadi pramugari harus tidur sama pilotnya. Mungkin ini kalau resepsi aku ya, dan sesuai dengan yang aku jalanin selama ini. Nah, kalau misalkan aku sih dengan sepengalaman aku, jadi mungkin ada yang begitu ya, dengan hal yang negatif kayak itu tuh mungkin juga ada. Tapi coba kita jangan persalahkan juga untuk pilotnya, jangan juga kita salahkan kepada si kopilotnya gitu loh. Kalau misalkan kita sebagai pramugari, aku juga bukan menjelek-jelekan si pramugarinya gitu kan. Kayak gini deh, kalau misalkan kita nih nggak centil, terus juga kita juga nggak mancing-mancing untuk kita tuh diperlakukan seperti itu, mungkin kopilotnya nggak mungkin kayak gitu loh. Tapi ya udah, balik-balik ke orangnya gitu loh. Nggak semua pramugari kayak gitu dan nggak semua pilot kayak gitu loh. Jadi sini aku penjelasannya tergantung dan balik lagi ke orangnya. Kalau misalkan paham, karena kalau misalkan tips
teman-teman yang masih flight training atau misalkan yang masih training, menurut aku kalian jangan pernah membuka untuk celah si kopilot atau pilotnya itu untuk mengajak kalian yang aneh-aneh. Dengan apa? Dengan kalian harus attitude yang baik, terus misalkan kerja ya sudah sesuai prosedur aja. Terus juga kalau misalkan kopilotnya kayak nge-GR-GRin itu atau ngebaperin, kalian harus dalam mindset kalian enggak sama kalian aja gitu, mikirnya kayak bukan sama kalian aja dia kayak gitu, jadi jangan GR. Dan itu tuh kayak hanya pancingan doang gitu loh ya, kadang kita nggak tahu ya sebagai cowok, kadang pancing-pancingan doang, terus iseng-iseng ternyata si ceweknya mau, ya udah, mungkin bisa jadi terjadi hal seperti itu. Cuman kalau misalkan tips aku, kalau misalkan aku sejauh ini nggak pernah untuk kayak misalkan harus jawabannya ya harus tidur sama kopilot, enggak. Karena mungkin kalau misalkan untuk memang harus mau dan banget, teman-teman aku yang masih anak-anak baik-baik gitu kan nggak mungkin bertahan sampai sekarang gitu. Jadi jawaban itu nggak bener ya, jadi nggak semua pilot dan nggak semua pramugari kayak gitu. Balik lagi ke orangnya mau atau enggak. Kalau misalkan orangnya mau ya berarti bukan salah kita dong ya, bukan salah profesinya tapi salah ke personalnya kayak gitu guys. Terus pertanyaan kedua ya sering banget ditanya sama teman-teman, kalau gitu kakak pernah nggak diajakin tidur sama kopilotnya ada, atau kopilotnya lah, kakak pernah nggak sih kayak gitu selama kakak menjadi pramugari? Kalau misalkan sebenarnya itu aku lumayan ya dari 2013, cuman mungkin masih banyak yang lebih senior sama aku, tapi aku alhamdulillah nggak pernah ya secara intens banget dan secara kayak dia pernah, tapi aku kayak sempet ngerasa kayaknya nih dia memang mau mancing-mancing aku untuk ya itu ya, atau tidur bareng atau misalkan ngobrol bareng atau gimana, aku juga kurang paham. Jadi ceritanya kayak gini, mungkin kalian ya yang bisa nilai ya emang bener gimana sih orangnya ini beneran emang mau ngajakin aku atau enggak. Cuman kalau misalkan aku sih mindsetnya udah kayak aneh-aneh gitu ya. Jadi pada saat itu aku kan orang Palembang nih, jadi aku dapat rute ke Palembang. Jadi sebelum ke Palembang itu biasanya kita itu terbang dulu ke Medan VV, terus itu Palembang stay. Nah kalau misalkan ke Palembang stay itu kan artinya stay ya, jadi kayak landingnya malam, terus seharian besoknya stay, dan besoknya baru otomatis. Kalau misalkan biasanya tuh kalau misalkan yang pulang ke daerah itu kita dikasih kamar sendirian. Karena apa? Karena kita mau pulang gitu loh. Jadi kayak ya udah sih mending dikasih satu kamar aja karena mau pulang. Takutnya kalau misalkan aku tidur berdua takut ganggu temen aku, nanti aku pulangnya malam atau aku nanti subuh kan nggak tahu. Jadi aku dikasih biasanya tuh kamar sendiri oleh senior aku Eva 1. Nah, pada saat itu aku jadi cabin 4. Cabin 4 itu dimana dia tuh posisinya itu di depan sama Eva 1 dan captain dan kopilot. Nah, kalau yang di belakang itu kan Eva 2, Eva 3 dan Eva 5. Nah, jadi singkat cerita, aku terbang dulu ke Medan VV. Nah, pas di Medan VV itu suara motor. Nah pada saat di Medan VV itu si kopilotnya itu di bawah captain ya. Nah kopilotnya itu kayak memang udah kayak baik banget gitu loh sama aku kan, kayak Dev kamu nanti mau pesan makan apa, nanti aku pesenin. Devi nanti kamu mau bawa oleh-oleh apa gitu kan. Kayak salah satu apa ya, kalau ciri khas Medan tuh aku lupa, nanti aku tulis di sini ya, lupa aku. Jadi aku ditawarin sama dia, tapi aku tetap nolak kayak nggak usah mas, terima kasih, aku kan juga mau pulang gitu. Nggak apa-apa Del, nanti aku pesenin buat kamu gitu kan. Ya aku nggak mau aja sih, nggak mau GR juga sih. Yang penasaran masih bisa aku kasih kesempatan yang pertanyaan yang aneh-aneh ya kan. Mungkin pramugari yang lain nggak mau jawab, tapi di sini aku bakal bantu jawab sejujur-jujurnya. Kalian bisa komen dulu di bawah ini sebanyak-banyaknya, nanti aku bakal buatin part 2-nya. Dan jangan lupa untuk subscribe dulu ya kan, biar aku tambah semangat. Dan jangan lupa juga follow Instagram aku sini ya kan.
Terus terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton sampai habis ya kan, sampai dengerin cerita aku. Terima kasih banyak, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman, dan semoga teman-teman juga semakin mengejar cita-citanya menjadi pramugari dan nggak pernah berpikir lagi yang aneh-aneh, karena di sini aku udah ngejelasin secara sejujur-jujurnya. Terus apalagi ya, udah itu aja mungkin dari videoku hari ini. Terima kasih banyak buat teman-teman. See you all. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.